Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Bekraf. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh? Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Membuka hatiku, kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta. Yang datang mengganggu
Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Kok kita ada eho ya? Iya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi lewat udara ya bersama Kak Novi yang berada di Jakarta yang sedang ngopi di pinggir jalan. Hati-hati banyak nyamuk ya. Iya. Oke, para pendengar kita bergabung dengan Kak Novi. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya pendengar Radio Nongkrong Bareng, kita kencan lagi malam minggu ini tanggal 23 sudah ya. 23 bulan Maret tahun 2024, sudah 12 hari kita berpuasa ya. Bagi yang tinggal setengah lagi nih. Iya, setengah jalan. Cepat ya Kak Sen ya. Iya, cepat sekali. Nggak terasa, Tiba-tiba, tak terasa. Saya ingat kalau siaran yang tahun lalu, ini kalau kita ngoceh terus sampai Lebaran, seolah-olah masih jauh banget ya. Ini tinggal ya 12 hari lagi. Apa sih namanya? Ini sudah hari ke-12 Merdeka ada. Iya, Idul Fitri itu mudik ya kan, mudik dari H-10. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang macam-macam hal, berbagai hal, walaupun fokusnya pada tamu kita malam ini ya, itu Mbak Fatmawati, dia adalah dari Saung Angklung. Kita sapa aja langsung karena sudah terhubung di WhatsApp grup kita di jam 9.42. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Fatmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sem, selamat malam Kak Novi dan semua teman-teman yang ada di Hongkong dan sekitarnya. Iya. Sekitarnya kadang-kadang jauh sekali. Ya kalau sekitarnya itu kan berarti menjangkau luas ya. Luas. Kita juga ada Mbak Liana kalau nggak salah di England ya Kak Sam ya. Nanti saya sedang tanya juga nomor teleponnya agar kita bisa ngobrol. Apa kabar Mbak Fatma? Bagaimana dengan berpuasa kan? Puasa ya? Alhamdulillah masih menjalankan puasa sampai sekarang Kak Sem. Oh sampai sekarang ya. Maksudnya masih menjalankan ibadah puasanya masih baik. Masih lancar. Belum bolong-bolong. Iya itu. Belum ya. Saya belum paham banget kalau di Hong Kong tuh sahur bangun atau bagaimana Mbak Fatmawati? Kalau saya sendiri makan sahur tetap karena memang saya lebih mengutamakan menjaga kesehatan sendiri ya. Jadi memang kalau sahur itu mesti saya bangun walaupun hanya makan nasi sedikit, pasti saya harus bangun mengisi perut saya biar nggak kosong karena saya juga kerjaannya kan mungkin terlalu capek. Saya takutnya berat. Tenaga saya nanti tenaga saya takutnya kurang. Oh iya, memang membutuhkan asupan ya. Tapi kita juga pernah siaran sahur loh. Iya kasarnya. Betul. Berapa tahun yang lalu? Sahur. Dia kan ada Pak Haji Muhaimin. Iya, pendengar Radio Nongkrong Bareng, Anda sudah dengar suaranya Mbak Fatmawati. Tolong di-share banyak temennya nih ya. Dan tadi saya singgung mengenai Saung Angklung. Tapi sebelum ke sana, saya mau bertanya nih, asalnya dari mana Mbak? Di Indonesia. Saya dari Jawa Tengah, Banyumas, Purwokerto. Sebenarnya saya orang Ngapak. Ngapak. Banyumas, Portugal ya? Purwokerto, Tegal. Iya betul. Kenapa sih dibilang Ngapak?
itu suka nanya ngapa kabar atau apa, Mbak? Dari bahasanya, Pak. Dari bahasanya Kak Sam. Jadi bahasanya beda. Kalau orang ngapak itu bahasanya itu memang terlihat sangat lucu ya. Kalau orang-orang yang dari daerah wetan dan sekitarnya itu menganggap bahwa bahasa ngapak itu sangat lucu. Berbeda dengan bahasa dari Jawa Tengah yang bagian yang lebih halus gitu tuh berbeda. Oh. Biasanya kalau apak gitu, ngapak gitu, apak-apak gitu ya. Kita sebutnya A biasanya. Kalau orang-orang yang daerah Jawa yang kayak Solo, Jogja, Jawa, pokoknya daerah tengah tapi masih kayak Semarang gitu kan, semuanya itu kebanyakan menggunakan dengan kayak O gitu ya, kayak berbeda dengan kalau nasi itu kan sego, kalau bahasa wetan, kalau bahasa kita itu sega. Jadi perbedaan antara A dan O-nya itu sangat membedakan banget. Berarti sekitar Banyumas sana ya, Banyumas, Purwokerto ya? Iya betul. Nah, oke. Lalu sudah berapa lama, tahun berapa ke Hong Kong, Mbak Fatmawati? Saya ke Hong Kong tahun 2017, bulan September kalau nggak salah waktu itu. Oh, ini termasuk baru ya, baru 7 tahun ya, berapa tahun? Iya, masih baru mau 7 tahun. Sebelum ke Hong Kong, Mbak Fatmawati pernah bekerja di mana? Di Taiwan, Malaysia, Singapura atau? Singapura pernah tahun 2007 sampai 2009. Tapi memang saya kebanyakan dari mulai saya lulus SMP itu saya kerja di Indonesia sendiri ya, daerah Jakarta. Jadi saya lebih banyak waktunya tuh di Jakarta daripada di luar negeri. Iya. Iya Kak Sam, jadi pernah lama di Jakarta daripada di luar negeri. Iya, ini malam minggu yang cuacanya di Hong Kong seperti apa? Ya, di Indonesia panas beberapa hari ini. Dan malam minggu yang lalu kita sempat bercerita dengan orang dari Blitar, ya kan? Jadi kita itu radio yang menjawab kegelisahan dan jeritan jiwa, ya kan? Itu sekarang begini, saya kan nanti Mbak Fatmawati punya story, punya cerita ya, terus memberikan informasi, memberikan mungkin edukasi ya. Nah, orang sih nggak begitu suka malam mingguan dididik ya kan, gue udah capek kerja, maunya merem-melek terus kita ngedukasi gitu. Tapi bukan itu bentuknya, mungkin informasi dan terkait dengan itu ya dengan kegiatannya Mbak Fatmawati atau keterampilan yang dimiliki di dunia seni. Ini yang menarik nih. Karena pendengar Radio Nongkrong Bareng, saya intro sedikit siapakah Mbak Fatmawati. Karena yang hadir di Radio Nongkrong Bareng bukan orang kaleng-kaleng ya, bukan orang sembarangan, semuanya berbobot. Tuh, itu perlu diingat. Betul. Karena bukan omongnya tuh kontennya ada gitu loh. Isinya tuh padat dengan info, dengan inspirasi maksud saya mau katakan, bukan mendidik. Ya, itu tadi saya mau sedikit tolok atau intro. 4 tahun di Hong Kong, Mbak ini kemudian punya komunitas, kalau saya salah mungkin dibenerin, atau grup yang melestarikan budaya, seni budaya bangsa kita yang banyak, luar biasa deh. Artinya kalau diurut satu persatu. Tapi yang dipilih oleh Mbak Fatmawati, entah dari mana, itu adalah satu jenis kesenian dari Jawa Barat malah. Karena itu angklung. Nah, sampai di situ intro saya mengenai prolog saya mengenai siapakah profil dari Mbak Fatmawati dan sebagai apa. Nah, silakan Mbak Fatmawati, mungkin mau mengatakan sesuatu berkaitan dengan kenapa sih milihnya angklung, sejak kapan tuh bisa, lalu gimana gitu dengan teman-teman yang tertarik, atau justru karena kan nggak selalu orang tertarik ya. Iya, dengan Radio Nongkrong Bareng ada yang suka, ada yang nggak suka. Itu dilatar belakangi oleh bermacam-macam urusan, dan yang kita urus itu yang berminat. Silakan, kenapa memilih
angklung gitu loh. Kenapa bukan gitar atau oke, silakan. Baik ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Kak Sam sama Kak Novi nih sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi dengan teman-teman. Awal mulanya tuh saya sebenarnya ke Hong Kong itu memang nggak ada niat ya untuk, kayak saya juga nggak pernah tahu bahwa di Hong Kong itu ternyata banyak komunitas dari mulai kesenian ataupun komunitas-komunitas lain tentang edukasi dan lain-lainnya. Dan awal saya mulai di Hong Kong itu waktu itu saya bingung untuk urusan libur. Saya udah dikasih libur tapi saya baru 3 hari dan kebetulan dari cece-nya atau pembantunya kakaknya majikan saya itu dia udah ada di komunitas angklung ini. Nah dia ngajak saya waktu itu. Jadi dari awalnya dari situ dia pas pentas di sebuah sekolah gitu. Terus saya bilang ini pentas apa ya? Angklung. Coba kamu ikut aja, siapa tahu kamu tertarik ya. Ya udah nggak apa-apa, saya juga kan bingung liburnya mau kemana, saya juga belum tahu negara Hong Kong itu seperti apa. Waktu itu saya ikut dan saya tuh tertarik karena pada saat itu yang dibawakan lagunya itu Tanah Air, lagu Tanah Air. Nah, dari situ saya terharu, ternyata di negara orang pun lagu Indonesia itu bisa dibawakan gitu. Dan juga dengan musik angklung yang belum pernah saya dengar secara langsung ya, karena di tempat saya itu angklung itu memang nggak ada ya, karena di Jawa Tengah itu banyakan itu di tempat saya itu gamelan. Kalau gamelan mungkin saya masih tahu kan, dan saya kadang-kadang masih suka belajar juga. Tapi untuk angklung sendiri saya belum pernah sama sekali. Dan pada saat itu saya tertarik karena melihat pentas mereka dan yang begitu membuat saya kagum ya, ternyata Indonesia mereka pun hanya sebagai asisten rumah tangga bekerja di sini sebagai TKW ataupun PMI itu masih dengan senang hati melestarikan kesenian kebudayaan Indonesia. Nah dari situlah saya mulai tertarik dan belajar. Awalnya memang sangat sulit ya, karena memang saya nggak pernah memainkannya. Itu saya mulai belajar dan pentas pertama kali pun itu adalah pentas Flower Show Hong Kong waktu itu tahun 2018. Tahun 2018 itu. Dan saya masih mainnya masih belum begitu banget sih. Tapi setelah itu saya mulai mencintai, mulai lagi belajar dan mulai memahami ternyata semakin kita dalam mencintai kesenian Indonesia itu semakin nyaman dan semakin kayak melupakan kesedihan dan melupakan kayak sesuatu hal yang ada di hati kita karena tinggal di negara orang, tinggal dari jauh dari keluarga juga dan juga anak-anak. Jadi setiap minggu kita bisa berkumpul juga sama teman-teman, juga punya hiburan dan juga punya hal-hal positif jadinya seperti itu. Dan sampai sekarang saya masih tetap berada di angklung, mungkin sekitar 6 tahun lebih ya saya udah mendalami angklung ini. Mantap. Bagaimana cari kesibukan dengan kesibukan hari-hari ya, bagaimana mencari waktu untuk mempelajari atau main angklungnya? Untuk main angklung itu pertama memang kita harus memahami dari lagunya ya. Lagu yang akan kita bawakan itu lagu apa? Kita harus tahu setiap not angklungnya itu, setiap not musiknya itu agar menyeimbangkan dengan suara angklung. Jadi karena angklung ini kan kita tidak memainkannya sendiri, grup. Dalam grup ini ada lebih dari 10 orang dan berbeda orang itu beda not, dari mulai do, re, mi, fa, sol, la, si, do dan juga lain-lainnya ya. Harus ngerti. Jadi kita benar-benar harus ngerti do, re, mi ya. Ya. Jadi dari situ kita belajarnya tuh dari mulai pertama musiknya, lagu yang kita akan bawakan itu seperti apa. Kedua, kita harus tahu not-notnya dari do, re, mi, fa, sol, la, si-nya itu seperti apa. Jadi apa yang kita pegang itu nada normal, nada tinggi atau nada rendah.
Jadi setiap orang itu memang sih kalau memang yang belum pernah melakukan mungkin ya kok sangat ribet sekali ya. Kok sangat susah sekali ya. Ini gimana sih kan? Apakah pas ya? Apakah saya bisa pas ya? Apakah saya harus pas ya? Membawakannya harus pas ya. Jadi jadi saya juga awal mulai juga saya seperti itu, sangat-sangat susah sekali. Ini gimana sih mainannya? Karena memang saya juga belum pernah melakukan sebelumnya. Tapi lama-lama berarti cara mama saat kita memainkan lagu, not apa yang saya pegang, disitulah saya mulai memperhatikan bagian saya pas bunyi itu panjang atau pendek, dan bagian saya itu harus bunyinya seperti apa. Jadi dari situ kita mulai menghayati dan memahami bagaimana cara bermain angklung. Kita bisa main angklung nggak ya? Bisa, itu pasti bisa. Semua orang bisa, asalkan mau belajar dan ingin memahami bagaimana cara memainkannya pasti bisa. Semua pasti bisa. Jadi Kak Novi cuma ngertinya Doraemon. Ya, sebentar Kasep. Bukannya Doraemon apa? Kita bisa nggak gitu ya? Iya. Gue bisa, lu yang Cuma ngertinya Doraemon gimana? Bukannya Doremi. Ya. Mbak Fatmawati harus tahu lagu dan harus tahu nadanya ya. Ada mayor, ada do, ada minor ya. Kalau di gitar gitu. Itu satu angklung satu ya. Satu nada ya. Satu do, re, mi itu ya. Iya, kalau satu angklung itu satu nada. Satu nada seperti kayak do itu ada do normal, do tinggi. Itu dua nada. Jadi angklungnya berbeda juga dari bentuknya. Nadanya nanti ada yang tinggi, ada yang juga standar. Ya. Sebelum lebih jauh mengenai do re mi-nya angklung, di keluarga ada yang berbakat seni juga, Mak? Di keluarga saya ada ya? Belum, nggak ada sih sebenarnya, tidak ada. Hanya saya sendiri. Makanya orang tua saya sendiri juga kaget. Saya pas ke Hong Kong kok bisa memainkan angklung dan juga mau pentas. Padahal karena memang saya terkenal itu di rumah orang yang sangat jarang bergaul. Sukanya di rumah, nggak mau kemana-mana ya. Kok bisa sampai ke Hong Kong ini saya bisa menunjukkan bahwa saya mau pentas, saya mau belajar angklung. Hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Nah ini, iya. Jadi pendengar radio nongkrong bareng ini satu story atau satu cerita, kisah pribadi nyata dari Mbak Fatmawati tentang akhirnya jatuh cinta pada sesuatu yang dicoba, kemudian senang. Karena kalau kita belum mencoba bermain angklung misalnya atau hal yang lain, instrumen lain, tidak ada rasa keinginan untuk mencoba apapun, Anda tidak akan bisa kemana-mana. Di situ aja, stuck di situ aja. Dan stuck ini sementara dunia terus setiap detik, setiap menit, setiap detik bahkan itu dijejelin macam-macam informasi gitu kan, dari YouTube, dari Facebook dan segala. Kalau kita nggak ada fokus terhadap satu hal seperti ya bermain instrumen angklung ya, itu kita endingnya atau akhirnya nanti tua mati ya, kan kesana ya arahnya manusia. Bertahun-tahun kerja, 12 tahun, tua, sakit-sakitan, dia nggak mungkin lah, paling 80 lah usia. Yang saya maksud di sini adalah berani mencoba. Bahwa itu salah, ya that's life. Kalau nggak ada salah, nggak ada betul, kan begitu ya. Kalau nggak ada sakit, nggak tahu nikmatnya sehat. Kalau nggak tahu lapar, nggak tahu nikmatnya kenyang. Ketika Anda katakan Mbak Fatma berlatih itu, tertariknya si bunyinya angklung itu atau cara bermain atau apanya ya Mbak? Dari segi apanya ini? Ya. Untuk gue pengen main gitu. Kalau kita mungkin udah terlalu goyangnya, nggak usah digoyang, goyang sendiri. Untuk libur sendiri ya, untuk saya kegiatan saya memang di hari libur ini memang banyak sekali yang saya lakukan hanya untuk angklung.
Jadi untuk hal-hal lain kayak jalan-jalan, liburan itu bahkan saya abaikan ya. Kadang-kadang teman-teman, kamu mah sibuk di sini terus lah, nggak bisa main ke sini, nggak bisa main ke sana. Ya karena memang saya merasa bahwa apa yang telah saya cintai, apa yang telah saya lakukan itu adalah suatu tanggung jawab buat saya dan yang harus benar-benar saya pertanggungjawabkan. Nah itu keren, ya pendengar radio nongkrong bareng. Jadi nggak harus angklung, apapun kegiatan Anda. Ada yang mungkin nari-nari begitu. Kalau dari seni ya, atau kalau dengan Mbak siapa itu yang aerobik ya, senam aerobik dia itu kinestetik. Iya, Astria. Astria. Ya, Astria. Jadi sudah demikian cintanya dia terhadap bidang itu, pilihannya dia, sampai justru jadi kreatif gitu loh. Kalau saya perhatikan dari masa ke masa, terus menelurkan kreativitas gerakan yang baru ya, gitu kan. Mereka kan lebih ke gerakan kalau aerobik atau senam dan lain sebagainya. Oh, jadi Mbak Fatmawati ini ceritanya ngisi waktu ya, galau di hari libur, ngapain juga gitu ya. Ini ya kan, karena bertolak belakang banget sama yang kita ngobrol dengan Konsul Kejaksaan Pak Raymond. Selamat malam Pak Raymond, semoga sehat. Bahwa ternyata ya PMI yang nyasar menjadi paperan, menjadi apa, mereka dari ketidaktahuan, itu yang pertama, bahwa ini salah gitu kan. Jadi kemudian diiming-imingi, ini waktu luang adalah sebuah rezeki, sebuah rizki. Kita dikasih waktu sampai malam ini bisa ngobrol dengan Mbak Fatmawati. Alhamdulillah kita masih dikasih waktu. Persoalannya 24 jam itu kita isi dengan main angklung atau dengan ngerampok? Iya, kerja Kak Sam. Ini sebenarnya ini saya sudah dipanggil Kak Novi lama banget ya. Ayo dong kapan ngisi ya, dari berapa bulan yang lalu saya bilang, aduh maaf Kak Novi, kalau malam minggu itu saya pasti lembur karena keluarga majikan itu ngumpul di rumah nenek sampai jam 12. Ini juga kenapa makanya agak rame ya, karena saya tuh di sini masih kerja sebenarnya. Cuman tadi Kak Novi, ayolah cuma sebentar aja ya, nggak apa-apa, nanti saya usahakan izin ke majikan untuk mengisi waktunya sebentar ya. Dan kebetulan malam ini juga nggak terlalu banyak yang ngumpul di rumah nenek, jadi saya masih agak bisa untuk mengisi waktu di sini. Sebenarnya saya sendiri pagi itu hari-hari saya, kerjaan saya memang sangat full ya, sampai selesai jam 10 malam, jam 11 malam. Wah. Dari jam 6:30 pagi. Ngapain aja saya tuh Mbak Fatimah? Pagi saya, yang jelas saya ngurusin anak-anak sekolah. Saya ngurusin 2 anak. Sekolahnya berbeda ya. Yang jadi yang besar dulu saya antar, habis itu yang kecil. Setelah itu saya mesti harus belanja ke pasar dan juga ngurusin rumah, beresin rumah. Belum itu masak lagi buat anak-anak yang sekolah. Terus setelah itu saya harus jemput anak sekolah yang kecil juga, yang gede juga. Dan setelah itu saya masih harus membereskan rumah. Ya, terus ngurusin anak-anak juga. Kadang ngajarin yang kecil itu PR ya. PR-nya dia yang di sekolahan itu masih saya bisa atasin. Terus setelah itu ya masih masak juga sampai malam. Kamu di daerah mana Mbak Fatimah? Saya di daerah Kowloon City yang sekarang. Kalau dulu saya di Bukaisa. Dulu di Bukaisa, pindah di Kowloon City karena sekolah yang gede itu di daerah Kowloon City. Oh, gede di apa, di Mansang College? Kalau lokasi tepatnya saya kurang tahu di Kowloon City ini ya. Yang jelas saya di belakang Kowloon Hospital, persis di situ. Oh, Kowloon Hospital. Oke. Lasa. Ya, mungkin dari situ. Iya. Seberangnya gereja itu. Iya. Oke. Ya, belajar bahasa Canton dulu atau automatically bisa atau bagaimana, Mbak? Saya di Hong Kong untuk majikan pertama memang mereka hanya
berkomunikasi dengan saya itu menggunakan bahasa Inggris ya awalnya. Jadi mereka tidak mau mengajarkan saya bahasa Kantonis. Setelah itu di majikan yang sekarang itu dia kurang begitu ini ya ngomong bahasa Inggrisnya. Jadi dia pokoknya saya harus bisa bahasa Kantonis. Jadi mereka sehari-hari berbicara dengan saya itu menggunakan Kantonis. Dari situ saya mulai belajar. Jadi 3 tahun di Hong Kong saya baru bisa bahasa Kantonis. Hampir sama saya. Saya 6 tahun nggak bisa sama sekali. Ya, Kasen, lanjut Kasen. Iya, enggak. Mbak Fatima ini pinter masak. Ya, nggak, terutama goreng ini goreng bakwan. Bakar-bakaran barbeque. Ini Kasem sama Mbak Fatmawati saya lihat fotonya lagi bakar apa itu di pinggir pantai, ikan ya? Iya, waktu itu acara tahun baru di organisasi Angklung. Jadi pas kebetulan juga sebenarnya saya kaget ada Kasem. Oh, ada Kasem juga ternyata waktu itu. Jadi pas itu ngobrol lah sama Kasem di situ. Iya. Ya Kasem ya. Makannya banyak dong, ya kan? Apa aja dikunyah kan? Waduh. Iya. Kalau saya nggak nyetop lehernya, tenggorokannya ini kan Ovi nggak bisa ngomong. Iya, waktu itu memang saya terus-terusan kasih Kasem. Ini kan cobain Kasem ini Kasem ini. Terus apa aja. Ini radio nongkrong bareng tuh random ya. Artinya acak, bisa kita mental kemana-mana karena semuanya kita intelijennya tinggi bang. Sampai lompatnya kemana. Tapi bicara mengenai takjil, makanan ya, kaitannya dengan takjil itu kita selalu terlempar dalam fakta. Niatnya beli takjil favorit ternyata udah habis. Yang lagi rame di Indonesia, di Jakarta terutama ya, di Indonesia juga Pontianak, Medan juga Makassar. Yang non Muslim itu juga belanja takjil. Jadi mereka belanjanya begitu buka udah belanja jam 3. Oh, saya lihat baca belanjanya di situ juga ya, belanja takjil ya. Atau berebutan nggak Novi? Kayaknya saya dengar ada berebutan. Jadi begini Kasem, penjual itu Mbak Fatma ya, penjual pedagang itu dia buka mejanya jam 3. Ya, anggaplah setengah jam itu dia taruh semua makanan itu dan minuman dan gorengan dan lain sebagainya ya. Sampai ngiler saya tadi makan tempe mendoan. Oke. Setelah mereka buka setengah 4, itu orang udah antri Kasem. Dari jam 3 udah banyak yang nunggu. Yang non Muslim? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh. Itulah umat beragama di Indonesia nih, kita harus bersyukur banget, rukun ya. Jadi nggak ada yang protes yang non Muslim. Non Muslim kalau belanja suka banyak banget suka lupa diri juga gitu loh. Jadi jam 3, setengah 5 itu meja udah mulai sepi dong. Ya, artinya jualannya mereka udah laku gitu. Nah, ya kan ini kita terlempar dalam fakta gitu kan. Fakta bahwa bikin ini aja deh, kolak sendiri gitu. Itu yang terjadi saat ini, lagi rame ya. Jualan takjil. Kalau di daerah Jakarta Pusat, di Ben Hill, kemudian di Depok, sekarang di pelosok-pelosok udah rame. Karena yang non-muslim juga banyak ya. Dan mereka belanja tanpa sungkan-sungkan. Dan ya namanya beli. Kita berdua Kasem atau bertiga dengan Mbak Fatma jualan yang macam-macam lah. Ada korma, ada es buah, ada gorengan. Ya kalau orang mau beli, kita kan mau ambil yang banyak, beli situ. Mau muslim, mau enggak, mau puasa kan, mau enggak. Ya kan kita nggak pikirin kan. Iya. Ini tahun ini semuanya adem ya. Alhamdulillah kita lancar. Selamat untuk Pak Prabowo dan Gibran juga sudah dipeloporkan ya. Kita random nih, ngacak nih ngomong ke menjadi presiden, tinggal peresmian nanti. Jadi itu ya kurang lebih. Ada Mbak Fatma, masih ada situ ya? Masih. Ya Kak saya bilang kan pinter masak ya. Itu belajarnya di mana Mbak? Di Indonesia atau sudah terlatih sejak lama atau bagaimana Mbak Fatma?
Saya belajar pertama masak memang dari kecil. Mama saya itu kan jualan keliling ya. Jadi saya sering bantuin beliau waktu kecil dan saya sudah suka untuk memasak. Dan setelah itu saya kerja di Jakarta itu pernah juga di restoran. Dari mulai situ saya selalu mencuri-curi resep-resep dari koki. Awalnya saya bukan koki ya. Awalnya saya hanya ya kayak bantu-bantu gitu di dapur. Tapi setelah itu saya suka ngeliat-liat koki itu masaknya seperti apa dan bumbu-bumbunya seperti apa. Dan dari situ saya mulai belajar. Oh, masak ini seperti ini, masak ini seperti ini, dan mulai berkarya dengan karya saya sendiri. Dan sempat waktu itu saya pas udah menikah sama mantan suami dulu itu, saya membuka restoran sendiri juga pernah. Dan entrepreneur juga. Kenapa? Mantan suami berarti sekarang janda statusnya. Iya, saya anak dua. Sama Kasem. Iya. Oh, bukan promosi tapi ini ya. Jadi memang waktu itu saya pernah buka sama mantan suami itu jualan restoran. Iya, di Jakarta Pusat waktu itu restoran. Waktu itu masih karena kita belum punya modal sendiri, waktu itu masih berbagi hasil dengan orang lain ya. Jadi masih sedikit penghasilannya, dan setelah itu buka warung sendiri karena saya menciptakan bumbu ayam bakar sendiri ya, dari resep saya sendiri. Waduh. Dan itu alhamdulillah waktu itu lancar sekali itu. Hanya penjualannya itu di daerah kantor, perkantoran sekitar kayak Mahkamah Agung, Istana Presiden itu di daerah situ. Lumayan sih di situ, hanya 4 jam 5 jam itu bisa menghabiskan 50 kilo ikan dan 30 ekor ayam di situ. Wow. Udah sukses dong. Ngapain ke Hongkong? Itu waktu itu hanya nggak nyampe sehari, itu hanya dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Tuh Kasem, kan saya bilang tuh ketika kita mancing di kolam kecil, kita dapat ikannya yang kecil-kecil. Ketika kita mancing di empang tuh kan kira-kira 8 kali kolam ya, lebar luasnya. Misalnya ternak lele, di situ pasti lebih besar. Nah, ini udah zamannya bukan di empang atau di laut lagi atau di kolam, bahkan ini udah zamannya samudra. Samudranya apa? Internet. Ya, manfaatkan itu. Ini untuk yang punya jiwa entrepreneur. Kita pernah ngobrol lah sama Pak Riza, itu bagian nanti. Tapi menarik nih. Ayam berapa? 30 ekor, Mbak? Ya. Iya betul, 30 ekor itu dalam waktu 4 jam. Karena memang kita mengejar jam kantor ya, jam istirahat kantor itu. Jadi memang banyak langganan dari kantor-kantor kejaksaan situ. Di belakang Setiabudi ya Mbak? Di belakang BRI ya? Gedung BRI yang tinggi itu bukan? Ya, itu berderet itu. Kita kalau jajan di situ. Ya itu jadi, dulu tahun berapa ya? Tahun 2016. Betul. Itu Kasem. Jadi kalau kita dari bandara ke arah dari bandara sih. Jadi terus belok kiri kan ke Sudirman ya. Sudirman kan ada gedung Danaman tuh. Ada gedung BRI yang tinggi banget tuh sebelum pas di pojokan tuh ada batik apa gitu tuh. Seberangnya Plaza Semanggi kan. Sebelah kiri kita langsung masuk jalur lambat tuh. Itu berderet bendungan hilir ke sana sedikit. Wah, makanannya enak-enak. Soto ayam 15.000, 22.500, nasinya 6.000 lah. Iya, memang murah, daerah situ murah. Itulah yang membuat larisnya kan, karena memang murah dan rasanya cocok ya. Jadi memang bisa membangkitkan kayak customer itu pasti bakal kembali lagi. Tahun berapa dengan suami? Waktu itu masih punya suami, Pak? Masih tahun 2016. Oh, oke. Ya, jadi ini ada formula resep yang standarnya Mbak Fatmawati bisa disimpan tuh, Pak. Iya. Digunakan disimpan di handphone sebagai otak kedua, karena otak satu kita udah kebanyakan macam-macam isinya. Ya, kalau kita nonton YouTube ya, kita simpan yang fokus di otak kedua gitu. Iya, Kasem, lanjut Kasem.
Iya. Ya, menarik. Mbak Fatmawati, kenapa nggak pilih apa istilahnya tuh angklung? Kan saya apa di ya saya tuh belum pernah mendengar pemain angklung yang terkenal, ya, atau pemain angklung yang menghasilkan duit apa uang yang besar sekali gitu dibanding penyanyi. Kalau penyanyi dangdut kan, wih, kan pembayarannya ya nggak, gimana nih? Kenapa? Maksudnya kenapa angklung atau tradisional banget ya? Iya. Bukan, maksudnya, ya saya tahu maksudnya di kesenian angklung ini tidak ada penghasilan pemasukan gitu kan maksudnya. Iya, nggak bisa Ya. nggak Ya, bisa. betul. Masa kita mau ada pesta gitu panggil angklung, ya nggak ini dah. Iya. Ya memang karena di Hong Kong ini gimana ya, kesenian itu kan sangat diminati ya. Tapi untuk kayak angklung itu sendiri kan kita mungkin ada perbedaan keunikan di sini bahwa kita tidak hanya membawakan lagu Indonesia, tapi kita juga bisa membawakan lagu Inggris, lagu Kantonis yang sangat bisa dimengerti oleh warga Hong Kong, warga-warga Hong Kong ataupun kayak turis-turis yang datang ke Hong Kong ini. Jadi mereka bisa mengerti bahwa oh iya, ternyata musik tradisional Indonesia ini walaupun hanya terbuat dari bambu, tapi juga bisa menghasilkan lagu internasional yang bisa mereka mengerti dan mereka bisa juga menikmati. Kalau kadang-kadang kan kita hanya memberikan lagu-lagu Indonesia itu mereka tidak paham artinya. Apa sih? Yang penting yang hanya mereka tahu kan hanya tariannya saja ya maaf nih, mungkin hanya tariannya, oh ya tariannya unik nih, tapi untuk lagunya sendiri mereka tidak paham. Tapi untuk angklung sendiri, selain hanya musiknya yang bisa kita mainkan, lagunya mereka juga bisa mengerti. Dari situlah mungkin yang membuat saya selalu ingin melestarikan angklung di Hong Kong. Iya, termotivasi bahwa oh iya, Mbak bahwa Fatmawati, kita tuh dihargai di sini. kamu Ya. tuh harus bawa lagu, misalnya lagu dangdut diangklungin. Sebenarnya bisa, Kak. Ya, sebenarnya bisa. Terus Hanya saja tugas manggung di Mongkok tuh, exit A2. Nah, situ kan banyak tuh tiap kali tuh. Di situ ya nggak. Tapi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai apa ya, pakai kebaya ini itu nggak usah. Pakai yang santai aja, pakai rock, misalnya ngerocker. Oh, digoyang sambil goyang ngangklung. Masalahnya di Hong Kong itu kan punya aturan-aturan hukum ya, Kak. Jadi gini. Boleh. Kalau kamu kita boleh manggung di ini di Mongkok. Di Mongkok itu apa ada penyanyi turis dari Indonesia. Turis dan di Indonesia nyanyi Bengawan Solo di Mongkok. Viralnya bukan main kan, Novi? Iya. Waduh. Dia bilang I'm from Indonesia. I want to sing Bengawan Solo. Iya. Ya memang lagu Bengawan Solo itu memang sangat familiar juga ya sangat mendunia, memang sangat bisa dikenali. Tapi untuk kita sendiri angklung itu kan memang nggak bisa untuk 1-2 orang, itu pasti banyak sekali orang dan kita masih belum berani untuk manggung-manggung di umum seperti itu karena memang tugas kita itu memperkenalkannya dari setiap organisasi ataupun dari Indonesia untuk negara lain, seperti kayak kita memang sering dapat tugas ya dari KJRI itu kayak pentas Asian Ethnic Culture atau Cheers atau dan juga Flower Show Hong Kong itu kan yang dihadiri dari negara lain. Jadi memang tugas kita hanya memperkenalkan untuk ke negara lain ataupun organisasi-organisasi yang ada di Hong Kong dari orang Hong Kong tersendiri ataupun dari PMI. Jadi kita tidak untuk hanya bermain-main, tidak sebenarnya hanya panggung dari daerah ke daerah, dari lokasi ke lokasi, itu tidak seperti itu gitu. Iya, maksud saya ini kayak Mbak Sopro bilang katanya, habis kekenyangan habis buka puasa katanya, jadi Kak Novi jadi ngantuk katanya. Ya, jadi maksud saya tuh kalau angklung kan gini,
Bengawan Solo. Kring 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 kring. Riwayatmu. Pernah itu kita mainkan lagu Bengawan Solo pada acara ASEAN Ethnic Culture itu pernah kan, International Ethnic Culture juga kita pernah menggunakan lagu Bengawan Solo, dan Flower Show Hong Kong tahun berapa itu juga kita menggunakan lagu Bengawan Solo. Iya, kamu harus pakai I want to break free. Ting 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 gitu. Wah, ya enggak? Iya dibikin lain daripada yang lain. Saya rasa kamu pasti ngetop. Ya mungkin bisa ya Kak ya, hanya saja mungkin waktu-waktu kita untuk saat ini sangat susah sekali untuk latihan lagu-lagu yang istilahnya ingin kita itu lebih wow ya, karena sering sekali kita mendapat tugas untuk latihan lagu baru, belum latihan sudah dapat tugas lagi, jadi hanya lagu yang ada dulu kita bawakan, karena memang kita butuh waktu untuk latihan, untuk istilahnya para pemain itu kan kita butuh latihan untuk menyeimbangkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak hanya minta lagu ini dong langsung bisa. Ini enggak seperti itu. Jadi kita harus butuh latihan dulu. Ada berapa stok lagu Mbak saat ini? Untuk saat ini lagu Indonesianya itu ada Tanah Air, ada Bengawan Solo, ada Butet. Oke, kalau keren. untuk Cantonese-nya ada Sangheban, ada kalau untuk Mandarinnya ada Tian Mimi, ada Niwen atau Niwen itu kan biasa lagunya. Sebenarnya bukan Niwen ya, judulnya itu Vibrations of My Heart itu sebenarnya judulnya itu. Nipu ya, wo paksa katanya yang aduh. Harus lagu Korea sekarang tuh di BTS atau Cherry Bell, terus apa lagi tuh Blackpink, wah dibikin angklung, itu kamu baru hebat itu. Try to be different. Bisa, ya. Dari penyanyinya dulu juga kita juga nggak harus usah musiknya aja dulu, kamu sambil dansa kayak Blackpink, ya nggak? Ya, mungkin nanti bisa dipertimbangkan ya Kak ya. Saya harus jadi koreografernya nih, ya nggak? Iya, betul. Koreografer perlu koreografi di situ. Diatur, ya nggak? Waduh. Ya, berlatih Mbak Fatmawati kalau weekend aja atau begitu? Ya, kita latihan hanya di hari Minggu karena memang liburnya hanya di hari Minggu. Di mana nggak latihannya? Di Causeway Bay seberang di lapangan Hotel Regal. Di bawah jembatan Causeway Bay. Bawah jembatan Causeway Bay itu di seberang Hotel Regal. Kita biasa di situ kalau untuk latihan. Karena kita tidak bisa terlalu rame ya. Nanti kalau terlalu rame, yang latihan itu tidak fokus dengan musiknya. Oke. Yang di seberang itu yang dekat sekolahan ya? Sekolah bukan, pokoknya di Hotel Regal dekat KJRI itu kan ada ke Hotel Regal kan, di seberangnya itu kan ada jembatan, yang di depan Hotel Regal itu ada jembatan, nah di bawah yang warna kuning itu depan lift, biasanya kita latihannya di situ. Oh gitu, iya. Ini Kak Novi putus nih, Kak Novi putus. Kemana nih beliau nih? Tunggu bentar ya. Aduh. Kak Novi putus. Ya. Oke, para pendengar, kita akan balik lagi ya. Sinyalnya putus-putus ya? Putus-putus. Kak Novi? Sudah. Ya, saya sudah di sini Kak Sam. Iya. Oke. Ada yang minta link ya, copy link untuk Mbak Fatmawati di WhatsApp. Ya, sampai mana tadi ngobrolnya Kak Sam?
Enggak, prakteknya di mana gitu? Oke. Ya. Praktek udah kayak dokter gigi aja, prakteknya di mana lu? Ya, berlatihnya di mana gitu ya. Iya, betul. Iya, Mbak Fatmawati. Jadi anggotanya sekarang yang untuk satu lagu itu kan oktav ya, do, re, mi, fa, sol, oktav ya, nada, note ya. Itu berapa anak itu? Kita untuk saat ini ada sekitar 20 anggota ya. Kurang lebihnya sekitar anggota. Tapi kadang-kadang ada yang anggota itu pas tugas nggak libur. Karena nggak semua anggota itu tiap minggu libur. Ada yang 2 minggu sekali gitu. Jadi nggak selalu pas anggota itu datang semua. Kalau ada yang mau ikut gimana? Kalau ada yang mau ikut? Iya. Kalau ada yang mau ikut, mau gabung, silahkan datang aja ke lokasi kita latihan itu di Koswebe, seberang Hotel Regal. Jam 1 sampai jam 5 biasa kita latihannya. Ini free ya, gratis, nggak dipungut biaya. Karena memang kita tujuannya itu hanya melestarikan kebudayaan kesenian Indonesia. Jadi kita nggak memungut biaya apapun. Oke. Ya, para pendengar, kalau yang mau ikut main angklung ya, harus beli angklungnya dulu ya. Angklungnya beli dulu. Enggak. Oh, nggak usah beli. Membeli angklung. Angklungnya di mana? Dari mana, Mbak? Angklungnya kita ada dari KJRI kan, kita memang ada ya. Kita sudah punya lama sekali itu, dari anggota yang pertama itu sudah ada angklung. Jadi memang kalau yang mau gabung saja, nggak perlu membeli angklung. Kita sudah ada menyediakan angklungnya ada. Jadi tapi mereka perlu berapa lama? Mereka perlu berapa lama ya baru bisa tampil bareng gitu, manggung? Iya. Itu digeterin aja goyangnya, atau kita dengar musiknya di mana, Mbak? Musik dasarnya? Musik dasarnya nanti kan kita misalkan background, kita mau pentas, kayak besok nih kita kan pentas nih besok. Besok kita pentas itu di Flower Show Hong Kong. Flower Show lagi jam 12 ya? Flower Show Hong Kong. Iya, besok. Iya, 2014 besok ini. Jadi memang kalau yang mau belajar itu tergantung kesiapan mereka. Kalau memang 1 kali 2 kali sebelum pentas itu mereka sudah siap dan bisa untuk menyeimbangkan dengan yang lain, kita persilakan mereka untuk ikut. Tapi kalau memang dari diri mereka itu baru latihan 1 kali, saya belum siap, saya belum pede, ataupun saya belum hafal, saya takut nanti malah mengacaukan suaranya. Tidak apa-apa, nanti kamu belajar dulu, kamu lihat dulu bagaimana kita tampil dan bagaimana kita pentas. Setelah itu kalau memang sudah siap, bisa ikut di pentas selanjutnya. Seperti itu. Mas pernah grogi nggak? Saking groginya tuh getar sendiri ininya angklungnya. Kalau grogi ya udah pasti ya. Walaupun saya mungkin digoyang udah getar aja, bunyi terus. Ya sudah misalkan, karena kita itu sebenarnya kayak saya sendiri sudah nggak tahu lah, nggak bisa terhitung ya berapa pentas yang saya ikutin. Tetap saja kalaupun saya harus tampil, pasti saya akan gemeteran. Tapi tidak sampai angklung saya itu bergetar sendiri, karena memang untuk memainkan angklung itu apa yang dikhawatirkan, Mbak? Perasaannya apa? Saya khawatirkan itu grupnya nggak kompak, nggak harmonis, atau takut sendirinya yang namanya grogi ya? Iya. Atau apa yang membuat khawatir? Saya ya kadang pertama memang takut ada yang salah ya. Pertama itu, yang kedua itu memang melihat banyaknya penonton itu pastilah udah pasti, untuk melihat banyak penonton yang menuju ke kita itu sudah pasti. Sudah pasti kita itu sangat gemetar ya. Mbak siapa ini, selamat malam, katanya latihannya di depan hotel sekolah Saint Paul itu toh, Mbak Arina Manasikana. Terima kasih Mbak Arina, Mbak Ria Tandayu, Mbak Time Mae Gaitsa Queen hadir. Selamat malam. Workshop paling depan, nah itu semangat ya. Jadi besok akan manggung di penutupnya di apa? Iya, besok acara penutup ya. Flower Show tuh. Ya, penutup di Flower Show besok Hong Kong itu jam 12 sampai jam 1, itu ada 10 grup kesenian yang akan tampil. 10
10 grup kesenian Indonesia. Iya, betul. Jadi bukan hanya Waduh. angklung ya. Ada angklung, reok Ponorogo, ada tari Bali juga, ada tari payung, tari ondel-ondel. Pokoknya banyak sekali sih, banyak. Ada 10 grup dalam 1 jam itu. Bukan hanya angklung saja. Jadi dalam 1 jam Iya. itu ada 10 organisasi yang tampil. Pencak ada nggak pencak silat? Pencak silat untuk tahun ini tidak. Oh. Jadi semua hanya tarian. Hanya tarian dan angklung. Jam berapa, Mbak? Jam 12 kan, Novi? Jam 12 sampai jam 1. Oh, oke. Enggak, artinya kan berkaitan dengan puasa ya. Apa namanya? Ya lumayan ini. Dengan ada kegiatan kita lupa gitu kan. Bahwa Iya, ada justru ibadahnya semakin afdol kalau orang Arab bilang. Oke, jadi ada 20 kurang lebih ya ininya apa? Grupnya ya. Anggota. Semuanya pegang angklung dong satu-satu, nggak ada yang pegang roti doang ya. Iya, nggak ada yang terlewati. Semuanya megang angklung itu juga tidak hanya satu, pasti megangnya itu 2 sampai 3. Berarti angklungnya disimpan di KJRI, ya? Iya, betul. Nah, oke. Itu ya, pendengaran nongkrong bareng ini menarik sekali. Apalagi apalagi ada yang nyanyi itu ya, Mbak. Itu di belakangnya ada yang nyanyi. Ada. Lagi ada vokal ya. Rock gitu lagunya. Besok lagunya itu Indonesia sama Shanghai Bun. Penggantinya Mbak Suci siapa yang nyanyi? Lili Alia sekarang penggantinya. Oh, Lili Alia. Oh, suaranya Lili bagus. Alia. Ya, kayaknya udah berapa kali manggung juga kan? Kayaknya Fatima, Fatima kayaknya kamu diajak kemana ini? Kenapa? Kamu diajak keluar ya? Diajak jalan-jalan bukan? Enggak, ini lagi di rumah nenek. Kamu pergi ke rumah nenek. Jadi memang iya, jadi harus pulang. Ini karena naik bis. Jadi naik buru-buru. bis. Oh, oke. Oh, iya. Kalau gitu terima kasih, Mbak. Kita terpaksa say goodbye ya. Udah mau pulang ya. Iya, mau naik bis kan, Novi. Jadi gitu buru-buru lagi lari-lari Iya, nih. iya. Terima kasih Mbak Fatima. Ya, maklum lah. Iya, sama-sama. Mbak Mohon maaf Fatmawati. ya sebelumnya. Fatmawati ya, jangan Iya, Fatima. Fatmawati. Oke. Mohon maaf ini sebelumnya semuanya ya. Terima kasih. Jangan lupa tonton kita besok di Flower Show jam 12 sampai jam 1. Oke. Terima kasih. Semuanya selamat malam. Bye. Lagi di jalan ya. Iya, Kak Novi Iya. ini lagi di jalan. Waduh, semangat. Tuh, anaknya. Terima kasih. Iya. Kak Novi sendiri bisa nggak main kangkung? Aduh, saya nonton angklung sekali kalau nggak salah itu. Karena kalau dari daerah saya di Sulawesi Utara juga ada namanya kolintang di Manado. Kolintang tuh kayu, tapi kayak gamelan dipukul, bukan digoyang katanya. Itu juga bawanya repot. Saya tuh lebih seneng mendengar gamelan daripada angklung. Ya enggak? Karena gamelan itu lebih bisa dimix, digabung dengan western music ya. Itu gamelan sama gitar. Banyak kasen dia. Ya. Iya. Daripada banyak yang saya tahu. Angklung sama band lagi band. Sama lagu barat ya. Iya, betul. Makanya saya bilang bikin terobosan ya nggak, istilahnya angklung dibikin, saya rasa ini ya koreografernya ya,
koreografernya tuh harus kreatif, istilahnya angklung digabung dengan salah satu lagunya dari mungkin BTS atau Blackpink atau apa gitu. Ya betul, cocok. Dibikin cepat gitu, mungkin tangan mereka capek kali ya. ditaruh geteran kalau gitu. Jadi dia sebenarnya gerakannya jangan terlalu jangan terlalu monoton, semangat. Itu kan cuma digoyang aja kan sih. Iya, tapi kan kalau lagu-lagu kayak Blackpink, Cherry Bell atau BTS, ya nggak, itu kan harus gitu. Oh, ada hentakan-hentakannya ya. Iya, betul. Kalau bisa dibikin otomatis ya, nggak dipakein itu, digeterin tangannya. Kalau kecapean, capek lumayan. Iya betul. Tadi saya mau tanya, sebenarnya megangnya itu atas bawah, ya kan bentuknya agak teknis, agak susah ya. Itu atas bawah atau pinggir-pinggirnya itu, Kasen, ujungnya bambu itu ya. Ya teman-teman kalau yang lihat di Facebook ada gambar orang pegang angklung, udah tau lah bentuknya angklung kayak apa. Nah itu seperti itu. Jadi yang digoyang itu yang pinggir di bawah ya. Iya, sambil goyang angklung tangannya, kakinya juga goyang gitu. Tereng. Wah. Iya, mundur. Jangan pakai kebaya, nggak bisa goyang. Ini Baria, Kak Sam bikin grup gamelan dong, tapi harus beli dulu alatnya satu set. Ya, nanti saya beli. Ya. Mbak Ria jadi apanya dong? Ya, kalau saya ini bikin grup band. Jadi sindennya. Sinden. Aduh. Tadi kalau waktu itu kan Mbak Suryati memang mengatakan bahwa ada bakat dari orang tua. Itu belum sampai ke sana ya. Belum sampai ke obrolan itu, belum sampai ke sana dengan Mbak Fatmawati, sudah harus pulang, tapi ya itu emang sedang ada di rumahnya neneknya. Ya. Penutupan dari apa sih namanya, acara flower. Udah ke sana, udah pernah belum, Mbak? Apa sih namanya? Mbak, sini mbaknya udah pergi kan, Novi. Iya, kebiasaan. Nah, ya, Mbak Ria bilang aku dulu pegang bonang dan tari remoknya Kak Remok. Tari remok gimana tuh? Kok ketawa kan, Novi? Selamat malam Mbak Ria. Selamat malam lain juga ya. Kita juga terhubung dengan MC ya, Mbak Heni Kasen. Iya. Mbak Heni Hardi. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Heni. Halo, selamat malam. Waduh. Ya, mic-nya mungkin boleh sedikit lebih dekat, MC. Suaranya seksi ini. Iya. Halo, selamat malam. Ya, oke. Selamat malam. Batuk. Tuh, lagi batuk. Apa kabar Mbak Heni? Mbak Heni. Baik, ini ada siapa aja ya? Ada Kak Sam. Tadi ada, itu Kak Sam suaranya. Saya Kak Novi. Oke. Mbak Fatmawati sudah turun. Tadi menjelaskan sedikit dari mana asalnya di Indonesia. Kegiatannya baru 4 tahun di Hong Kong. Bermain angklung di depan seberang Hotel Regal. Kalau mau ikut gabung di sana katanya. Oke. Sedikit ya pendengar radio nongkrong bareng mungkin yang belum kenal dengan Mbak Heni, saya kasih sedikit bukan ilustrasi, gambaran siapakah beliau. Bocoran. Bocoran. Mbak Heni ini mentor kuliner ya, jadi pastinya masakannya boleh dicoba Kasen. Ya, lalu juga sering tampil sebagai
MC. Iya Mbak Heni ya. Itu prolog saya, intro saya. Ini Mbak Heni yang profil kecil orangnya, anaknya ya? Bukan. Oh, bukan. Ini Kak Sam kan? Iya. Yang saya yang di Mandiri yang juara itu. Ingat nggak? Oh, yang sama majikannya tuh? Iya, betul. Oh. Yang MC di TNG itu dan besok MC di Flower Show. Ayo teman-teman. Oh, siapa yang mau hadir? di Flower Show besok. Mbak Heni bisa di-share Mbak Heni ya. Kita di Facebook. Saya kasih linknya nanti di-share. Karena besok acaranya Mbak Heni dari jam berapa besok? Dari jam 12 sampai jam 1. Oh, oke. Iya. Gimana kamu mau jadi MC kalau batuk-batuk terus? Iya nih tadi ketodong ini. Aku jadinya kan nervous gitu loh. Oh, nervous. Iya, saya todong mendadak Kak Sam supaya join. Iya. Oh, gitu. Mbak Heni asalnya dari mana Mbak? Blitar ya? Iya, saya wong Blitar, Bung Karno. Oke. Udah berapa tahun di Hong Kong, Mbak Heni? 8 tahun. Udah punya anak di Indonesia? Sudah dong. Oh, sudah. Ya. Semua sudah punya. Tadi siapa? Mbak Fatmawati juga sudah. Kemudian menjadi MC ya, menjadi pembawa acara dan juga merangkap pinter masak lah. Mendeklarasikan diri. Hobi berawal dari hobi. Mungkin teman-teman di sini juga pada pinter ya. Setiap wanita tuh pasti sudah pintar masak. Menurut saya ya. Ya mungkin aja kebetulan saya sekalian sambil bikin konten, sambil ngikutin lomba. Jadi akhirnya itu lebih mudah dikenali teman-teman gitu aja. Oh. Mbak Heni, bagaimana caranya supaya seorang yang pinter masak tadi, ya kan banyak perempuan nih, mengkreasikan sebuah konten yang isinya tentang masak itu agar menarik menurut Mbak Heni? Kalau rasa kan harus dicoba ya, kuliner tuh. Kue misalnya kue apem atau kue dodol apalah. Nah, ini kan zaman internet, kita mancing jangan di kolam, jangan di empang, tapi mancing di samudra sekalian, jangan tanggung-tanggung. Samudranya adalah internet, ya. Sekarang disediakan. Gigit jahe, Mbak. Ya. Nah, gigit jari. Ada tips nggak, Mbak? Singkat padat jelas agar yang saya maksud tips itu teknologi HP-nya, kameranya harus bagus, atau tata letak dari apa sih namanya gambar itu, karena AI artificial intelligence yang di Canva ya itu sekarang bisa bikin orang biasa aja jadi cantik gitu ya, atau orang-orang. Nah, apa tipsnya Mbak untuk pendengar kita yang ingin mengikuti jejaknya Mbak Heni terutama di dunia cyber bukan cyber digital. Oke gini ya, ini cuma aku bukan bermaksud untuk apa-apa tapi cuma sharing ya. Sebelum kita ngelakuin apapun, seperti kita mau membangun rumah, kita kan pasti bikin denahnya kan. Jadi kalau kita mau bikin konten, kalau mau bikin apa, tanya ke diri sendiri dulu. Kalian itu ingin branding, kalian tuh ingin dikenal sebagai apa dulu nih. Nah, setelah kalian sudah menemukan, kalian tuh inginnya dikenalkan, sekarang banyak kan konten-konten masak yang mulai nyeritain tentang resepnya gimana, yang mungkin resepnya cuma gitu-gitu aja. Tapi kita mengambil sebuah tema atau branding kita tuh ingin dikenal yang seperti apa tuh. Contohnya kayak King Abdi, kalau masak semuanya dibanting-banting ya toh. Ada yang ingin kayak kalau aku kepinginnya tuh kita wanita, kita biarpun masak di dapur tapi tetap cantik gitu kalau aku kita tetap masak tapi tetap cantik gitu aja. Jadi kita kembali kepada teman-teman, kalian tuh mau dikenal sebagai apa dulu nih, kalian mau ngambil tema seperti apa dulu nih. Jadi kalau untuk masalah editing, masalah apa itu menurut saya ya itu emang pendukung, tapi sekali lagi yang menentukan akhir itu adalah penonton. Jadi kita tuh nggak bisa mengkontrol penonton. Jadi mungkin kita butuh yang namanya emang proses dan waktu ya. Mungkin kalau kita udah nentuin tema nih, kalau aku sukanya kayak gini, kita lempar aja beberapa konten, dilihat dari semua konten itu, ajak interaksi.
ajak interaksi kepada teman-teman, yang suka itu yang diminati yang mana. Dan yang kalau udah menemukan itu, jadi kalian tinggal yang lanjutin, improvisasi aja dan mengalir, dan yang penting adalah konsistensi. Gitu aja sih. Ya itu betul sekali karena algoritma itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itu melihat berapa orang di atas 30 second, 3 menit yang mendengar atau melihat, karena ada yang 30 detik dia lompat kemana, dia pergi kemana. Lah ya itu tuh PR kita, PR kita mempertahankan agar penonton itu kan nggak apa itu terus semakin terus di kita kan terus kita jangan lupa juga kan sekarang kan kita ngikutin perkembangan zaman tuh kayak apa. Terus lagi kita bekerjanya, kalau aku tuh kalau di dunia sosial media kan pasti banyak kan yang saling ngikutin temennya, tapi buatlah konten semenarik mungkin dan bermanfaat. Jadi dengan sendirinya tuh followers datang dengan sendiri gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Saya garis bawahi value ya. Value, nilai itu adalah manfaat tadi kan. Ya. Kalau nggak manfaat sorry tak potong. Kalau nggak mau manfaat, mungkin kalau tujuannya untuk komedi ya yang lucu-lucu sekalian. Kalau bermanfaat ya bermanfaat sekalian, gitu aja. Oke, menarik ya pendengar Radio Nongkrong Bareng. Tadi kalau Anda ini beruntung sekali nih yang mendengar acara kita malam ini, karena 2 orang wanita ini, Mbak Heni dan Mbak Fatmawati, sudah saya kejar hampir 2 tahun ya, Kak Sam. Hampir 2 tahun. Saya tanya, mereka ya kayak tadi Mbak Fatmawati resiko kerja ya. Dan Mbak Heni. Jadi bersyukur kita di bulan puasa hari ke-12. Puasa Mbak Heni lancar? Alhamdulillah. Iya. Minum dulu, ngopi-ngopi, santai aja kalau Radio Nongkrong Bareng itu. Beda sama radio lain. Ini tadi aku lagi boboin anakku, terus aku akhirnya melarikan diri nih. Iya, kalau saya senang mengajak orang melarikan diri dari kenyataan. Tanya Mbak Ria. Nggak bercanda ya Mbak Ria, Kasem ketawa deh. Ya kan. Jadi kita menjawab kegelisahan dan jeritan jiwa. Ya, tugas kita dengan berbagai story-nya Mbak Fatmawati dan Mbak Heni, menyebar info dan memberikan edukasi sedikit ya. 20 wele-wele biar melek. Dan oke, Mbak, monetizing, membuat ini menjadi uang. Ya. Tujuannya ke sana atau hobi aja Mbak? Kalau ngomongin monetizing, saya jujur ya, saya belum mendapatkan monetize dari sosial media saya. Tapi kalau endorse, saya sudah endorse penting juga, sama juga duit tuh. Tapi gini ya, kalau aku pribadi ya, kita kan munafik ya kalau ngomong kita bekerja keras, nggak mungkin kan nggak mencari duit. Tapi kalau tujuan kita udah dari duit, itu nanti jatuhnya kalau nggak dapat sesuai apa yang kita inginkan, kita akhirnya jadi itu jadinya kayak aku harus duit, akhirnya kayak menghalalkan segala cara gitu loh. Orang lain yang nggak mau menyukai akhirnya ayo follow dong kan, akhirnya kita yang bekerja keras bukan gimana ya, mungkin ini secara mindset aja ya. Jadi mungkin pertama kita lakukan segala sesuatu seneng dulu ya, untung-untung kalau nanti dapat endorse atau dapat income dari monetize ya kalau saya jujur belum dapat, saya belum dapat dari itu. Kita sampai doer nggak ada yang follow. Nggak, mereka tahu kita udah kaya kan. Iya. Nggak butuh duit lagi. Iya. Itu bikin door prize gitu lah. Bikin door prize. Anak-anak tuh pasti ya nanti kita bikin kuis ini, sarung cap gajah duduk. Ya janganlah iPhone atau apa gitu Kak Sam. Oh iPhone ya. Iya. Gimana? Tadi menarik tuh. Jadi berapa lama setelah Mbak Heni posting satu konten, balik ngelihat. Biasanya kita posting itu, kita pengen tahu yang like banyak nggak gitu ya. Begitu nggak Pak? Dan itu penting apa enggak? Karena kalau bicara dengan uang, ketika kita kerja, do your best ya. Jangan bercanda main. Jadilah nomor 1 kan, kita pernah ngobrol juga bahwa pesawat yang mahal kan yang first class ya, bukan bisnis class atau ekonomi. Jadilah the best.
in whatever you do gitu loh ya, dengan dalam hal apapun yang Anda kerjakan. Ada filosofi itu dan mungkin ada kata-kata bijak yang menjadi favorit Mbak Heni. Kalau lagi batuk ya mungkin sambil, karena kata-kata bijak itu bisa berubah-ubah ya, tergantung moodnya. Itu dua hal itu. Silakan Mbak. Maksudnya gimana nih? Bentar, Oke, aku belum jadi mencerna. yang pertama itu adalah Mbak Heni memposting sesuatu ya. Terus kira-kira ngelihat berapa yang like, itu kan biasanya begitu kita, ya. Manusiawi Dan itu mempengaruhi psikologis nggak, Mbak? Ya sebenarnya ya gimana ya? Karena kalau kita belajar tentang algoritma itu banyak loh. Waduh, aku mau dikira gimana ya? Karena kita kan kalau kita sudah upload nih, dan setelah upload kan kita bisa lihat tuh algoritma kita nih, penonton kita paling banyak nih jam berapa nih. Dan kalau kita mendalami algoritma kan gitu kan, nanti di detik berapa ini penonton yang sudah skip kita nih, oh berarti yang detik ini kita rubah biar penonton suka nih. Ya toh, terus nanti ada lagi tentang kayak sampean kita like-nya kayak apa. Lah kan kita bisa lihat nih di algoritma kira-kira jam berapa, hari apa teman-teman, ya mungkin jam 9 waktu yang cocok untuk upload ya kan. Nah kalau kita sudah melihat dari algoritma itu sudah menemukan formula yang tepat, menurutku terus topik yang viral atau yang menarik yang lagi dibutuhkan, menurutku ya banyak. Novi ngerti nggak algoritma apa? Yang tadi saya angkat Kak. Kalau kita posting sesuatu itu akan dihitung ya sama, katakanlah di Instagram berapa lama orang melihat, dan itu akan melipat gandakan apa sih namanya, dan kita disodori oleh, contohnya kita radio ya. Kalau Anda nonton radio kita di YouTube nanti muncul lagi radio-radio. Ini kita 9 menit ya, ada sedikit sisa waktu nih. Tadi saya sempat menyinggung masalah quotes atau kata bijak karena ini menjadi satu motivasi bagi pribadi masing-masing. Kemudian rencana ke depan, Mbak. Ya, tahun ini, dan jangan terlalu jauh juga. Kita kadang-kadang hidup pada masa yang akan datang yang saat ini kita nggak bener gitu loh. Jadi artinya do your best sekarang, saat ini gitu ya. Kemudian ya ada planning apa Mbak ke depan berkaitan dengan konten dan kegiatannya sebagai master of ceremony tadi, berkaitan dengan algoritma lah atau apa ya. Pendengar radio nongkrong bareng juga mungkin nggak semua mengerti tentang algoritma. Terlalu dalam ini bahasanya. Terlalu dalam. Jadi yang ringan dan lucu aja ya, Mbak Endang Purwaningsih, selamat malam. Umar Al-Faruq war takjil. Iya, takjil lagi perang. Iya. Kalau ngomongin algoritma nanti aku disemprong yang lebih pro ini. Oke, jadi apa Mbak kedepannya planningnya Mbak Eni? Berapa tahun lagi di Hong Kong atau berkaitan dengan konteksnya ya itu bikin kreasi di konten. Kalau akhir-akhir ini emang aku konten emang agak vakum ya, tapi lebih ke yang tahun-tahun beberapa belakangan itu akan benar-benar kayak gila ya. Mungkin masih jujur ya, maksudnya masih fase yang penasaran, yang ini, yang emang benar-benar ada uangnya, tapi dari endorse atau mungkin dari yang lainnya. Kalau untuk kedepannya ini ya, aku ingin lebih lebih baik lah tentunya ya toh, lebih baik save money. Kita ke Hong Kong, jangan lupa tujuan awal kita ke Hong Kong, kita cari duit, oke? Ini kalau saya ya, ini kalau saya pribadi ya. Jadi di Hong Kong kan gemerlap dunianya kan emang segitu menggiurkan ya, siapa yang nggak tergiur dengan keindahan Hong Kong yang seperti ini ya. Tapi kalau aku yang selalu tak ingatkan untuk diriku sendiri adalah tetap ingat tujuan awal kita ke sini, yaitu mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan kita segera pulang untuk menjadi bos negeri sendiri. Itu aja sih. Iya. Nah, Mbak Heni mungkin ada apa yang sudah dibangun di Indonesia, Mbak? Kalau saya ya basic lah, kayak mungkin teman-teman yang lainnya pergi ke ternak Hongkong kan. lele, ternak burung, kambing. Kambing jangan, sekarang lagi musim diperkosa kambing. Iya. Kalau aku banyak pemersaan kambing sekarang.
Kalau aku itu di bidang transportasi. Keren, ya. Karena Ya. transportasi itu membawa orang, Angkutan. manusia. No. Aku Oh, angkutan apa, Mbak? Iya. Armada. Ah, jadi truk yang Iya. yang buntung itu. Oke. Apa yang diangkut? Bukan. Banyak Pak Sam, butuh angkutan, mau angkutan kemana nih sekalian promo ke area Blitar. Enggak, apa aja yang diangkut? Manfaatin aja, Maksudnya, Mbak. angkut orang, angkut tanah, angkut Bukan Pak, sayur. bukan. Kita bekerja sama dengan salah satu pabrik susu yang ada di daerah Blitar tempat kita. Jadi kita nyetok untuk pakan ternak sapi. Setelah itu mungkin ya ada untuk bangunan yang seperti batu, tapi jarang ya sekarang untuk itu. Yang sering yaitu untuk ternak sapi sama untuk tebu. Sekarang bulan 6 ke depan ini kita sudah kerjasama dengan penyewa tebu seperti itu. Wow, keren. Belinya berapa kendaraan itu, Mbak? Di atas 150 juta atau 200 juta? 300. Atau di bawah? 300 juta. Ya. Merek apa, Mbak? Daihatsu atau bukan, Canter. Mitsubishi yang itu yang kuat itu? Canter, iya. Panther. Iya. Oke. Ya, ini pendengar radio nongkrong bareng. Panther mana ada truk itu Panther kan untuk Panther yang penumpang truknya gitu. KZM maksudnya. Iya. Iya. Kayaknya ada yang truknya deh. Biasanya Mitsubishi Fuso ya. Bukan. Kita nggak pakai. Kita bukan Fuso roda 6, kita bukan roda 12. Kalau Fuso kan 12. Iya. Udah berapa tahun Mbak Heni tadi di Hong Kong? 8 tahun. 8? Iya. 8 tahun nih. Iya. Tapi usaha ini digeluti sebelum ke Hong Kong sudah mulai. Jadi dikembangin lagi gitu. Very good. Oh. Doain semoga lancar ya. Yeah. Oh iya pasti. Ya. Besok Oke, ikut acara apa namanya? Flower Yes, ini flower ngomong-ngomong. show. Ya, Flower show itu sebagai MC atau sebagai penyanyinya Mbak Fatmawati? MC bahasa Kantonis. Ini pertama kali pengalaman yang menurut saya yang sangat senang sekali. Orang beruntung adalah orang yang berani mengambil risiko. Kayak Mbak Fatmawati. Iya. Itu orang yang beruntung. Kalau dia takut mengambil risiko, dia cari zona aman. Sementara dunia terus berubah. Contohnya BlackBerry. HP BlackBerry dulu Presiden Obama itu nggak bisa lepas. Sampai dia berpikir, gue nggak akan ganti. Ya, udah nyaman di situ. Dia nggak mau berubah. Berubahlah teman-teman sesuai. Nggak usah banyak-banyak, 1 hari 1%, 1 hari 1%. Oke. Ya, kita seru juga nih malam mingguan. Ya, kayak waktu ditawarin, Mbak ini bisa nggak MC Kantonis? Wah ini menarik ini, menantang ini. Tantangan. Iya, tantangan keren. tantangan ini gitu loh. Dan dari teks yang bahasa Inggris harus dirubah ke Kantonis, jadi kan bener-bener kita harus ya doain aja semoga besok lancar. Dan aku tanpa mikir apapun, aku cuma bilang siap. Aku tuh tak usahain ya, maksudnya kalau kadang kan tidak semua orang tuh punya kesempatan satu. Jadi di saat kita itu dipercaya seseorang untuk dimintain apapun itu, kita nggak ngomongin nominal uang ya ibaratnya ya, cuma ibaratnya seseorang meminta kita untuk hadir atau gimana, aku iyain aja dulu. Iya siap dulu aja gitu. Iya. Coba ya, aja itu dulu. dia. Ya itulah penting. Ini lahirnya radio nongkrong bareng kedua ini di 3 tahun lalu itu adalah seperti itu, nekat ya, tapi bukan nekat asal nabrak. Betul. Itu ada sih lagunya Oke Gas ya, tabrak masuk. Tapi kita coba dulu Mbak Heni. Saya kalau didesak waktu gini nyerocos terus tuh. Apa yang mau disampaikan? Entah itu tips, entah itu kata bijak, entah itu planning ke depan, entah itu saran untuk radio nongkrong bareng. Silakan Mbak. Oke, kalau untuk radio nongkrong bareng mungkin bikin door prize Pak Sam. Oke, siap. Kita harus punya wajahnya ini, kita katanya ada yang bilang Kak Sam ada wajahnya dong.
Nanti sih begitu kalau- ada wajahnya, nggak usah lah wajahnya, suaranya. Manusia itu selalu ingin yang Iya, berbeda. Si A bilang begini, si A bilang begini. Karena Kalau ada satu untuk- radio itu 4 tahun di Hong Kong, itu wajahnya kelihatan semua, isi studionya juga kelihatan, juga nggak ngangkat apa-apa, ya. Waktu itu, sekarang udah enggak, ya kan? Iya, Oke iya, sih, iya. nggak ada Yang pesan-pesan yang penting juga sih. Kalau untuk Hmm. teman-teman, pastinya teman-teman di Hong Kong udah pada pinter-pinter ya, udah pada pinter-pinter, luar biasa semua, pejuang keluarga yang luar biasa, ya toh, ya toh, sudah hebat-hebat semua, nggak ada yang spesial sih. Jadi cuma ingat tujuan kita, ingat tujuan awal kita ke Hong Kong itu apa, itu aja sih. Jangan lupa tujuan awal, itu aja sih pesan saya. Amin. Kadang-kadang orang hidup aja lupa, Mbak, tujuannya hidup tuh apa gitu, iya. Apakah kita dikasih gratis gitu, lupa untuk melakukan hal-hal yang spiritual misalnya. Karena biar bagaimanapun kita selalu harus ingat sama yang di atas, sama yang pencipta kita, pada Tuhan ya. Kalau kita Iya. Muslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mbak Heni, terima kasih banyak. Kita curi waktunya, saya kejar-kejar Mbak Heni. Mbak Fatmawati, terima kasih banyak ya. Kita Terima dibatasi kasih. waktu. Masih pengen ngobrol terima sampai kasih. Lebaran. Oke. Kasihan ya. Selamat istirahat. Semoga sukses besok Canton. Bahasa Canton loh, Kasem. Yes, Iya kan? yes, yes. Saya bisanya makanya. Mandarin. Oh, oke, so Mandarin, itian-tian. Itian-tian. Iya, iya. Oke. Minggu depan aja. Hao, xie Oke. Oke, Yes, oke. yes, Makasih yes, ya yes. teman-teman semua. Hmm. Selamat Iya. berhari libur. Sama-sama. Semoga Iya, sehat. Assalamualaikum. Di off aja ya. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kasem. Kita juga bisa itu ya, siaran pakai bahasa Canton, di Iya. MC pakai bahasa. 呀，可以啦，可以，你现在可以讲国语啊。 Harusnya saya terjemahin ya. Apa gitu ya. Kita ini kalau malam minggu lemah lembut, gemulai, manis manja gitu. Ya. Apalagi dengan 2 wanita berprestasi tadi. Yang lain juga mungkin minggu-minggu depan di Enggak. waktu-waktu yang akan datang kita Apa akan undang. apa yang Ya. disampaikan, apa yang diceritakan oleh Mbak Heni atau Mbak siapa? Mbak Heni ya, Mbak Heni ya, Mbak Heni itu interesting ya. Dia punya usaha di pengangkutan 200 juta. transportasi. Ya, interesting ya. Mungkin angkat kambing, kerbau, ya, sayur. Itu perlu emang susu, hasil panen. ya itu penting. Nggak tahu dengan perusahaan-perusahaan lain itu bagaimana ya kompetisinya. Karena angkutan kan betul. armadanya kan harus banyak ya. Ya, kayak seperti saya ya teman-teman semua, saya juga membuat perusahaan baru ya yang bergerak di kargo kan Novi. Ya, jadi teman-teman kalau mau pulang mau kirim barang ya nggak bisa kita bisa ke Kasem. Bisa ke saya ya lewat udara. Yang penting lewat udara. Caranya bagaimana Kasem? Lewat udara. Lewat radio nongkrong bareng atau? Ya, lewat radio nongkrong bareng dong. Ya nggak. Iya. Kargo lewat udara. Iya, lewat sementara udara dulu, ya nggak. Sementara udara dulu. Iya. Nanti kita akan usahakan laut, ya. Iya, semoga sukses lah. Ya. Oke. Selesai sudah Sabtu 23 Maret ya, hari ke-12 bulan puasa ini. Selamat ibadah puasa bagi yang menjalankan ya, untuk semua. Selesai sudah kencan. Kita berkencan nih tadi ya dengan 2 wanita luar biasa, dengan pendengar-pendengar kita semua setiap malam minggu. Besok banyak acara ternyata. Paling tidak flower show lah, itu Hong Kong flower show. Ada orang bijak mengatakan begini, tolak apapun yang membuat kamu lemah ya, fisik, intelektual itu kecerdasan, ya, kemampuan kita untuk ngomong kayak untuk masak itu kan perlu intelektual ya, dan spiritual. Yang bikin kita lemah di sisi itu, tolak. Pepes ikan sambal terasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Iya, teman-teman semua, kita sampai doer ya ngomongnya, di like dan di share. Ya, jangan lupa
Ya, jangan lupa nih yang penontonnya berapa, yang like-nya cuma berapa Kak Novi? Aduh bingung saya. Nggak, lupa deh, males. Doer. Ya, Yang lain juga gitu kalau di YouTube kan saya lihat yang nonton 5K, tapi yang like 100. Kenapa ya? Iya, nggak tahu itu. Ya nggak. Padahal please like and subscribe. Ya nggak. And Ya, get betul. notification bell. Ya nggak. Oke. Sampai di sini saja. Hasan, thank you ya. Dan kita sambung lagi minggu depan pamit. ya. Bersama siapa Kak Novi? Pak Pangku. Ya. Jangan lewat ya, mungkin Insya kita Allah, ada guest yang lebih interesting ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat malam, selamat istirahat, dan jangan lupa besok pagi bangun pagian ya, langsung pergi ke flower show ya. Oke, sampai di sini saja. Bye. Zaman dari depan ke habis. Mau sekali putar. Terlalu aman. Nof. Jangan terlalu rapat ya di bagian-bagian yang sepi. Bagian mana? Di bagian-bagian agak sepi, jangan terlalu rapat, jangan duk. Iya. Jangan terlalu. Pakai di bagian yang semestinya. Itu doang kan? Sisanya ini slide-nya ini. Krunya kemana, Mas? Krunya ambil job. Pakai ini aja. Job dadakan. Ambil job krunya. Oh, enggak kedengeran. Boleh pakai metronomnya pakai sisi aja, pakai. Ku dapatkan rindumu, mencintaimu adalah bahagia untukku. Semestinya ku ada di saat kau bisa mengungkapkan segala ragu yang bicara. Ku tak sanggup bila ku berharap untuknya. Di dalam hatiku ku tak pasrah begitu.
bisa untuk mengungkapkan segala ragu yang